kabarnya sahabat semangat belajar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk belajar dan terus belajar untuk menjadikan diri lebih baik dari sebelumnya. Di video kali ini, berhubung karena Hari Kanker Dunia diperingati pada tanggal 4 Februari setiap tahunnya, maka saya ingin berbagi terkait 7 bahan pangan yang dapat dikonsumsi untuk mencegah kanker. Yuk mari kita simak bersama-sama. Penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Penyebaran atau metastasis sel kanker dapat melalui pembuluh darah maupun pembuluh getah bening. Sel penyakit kanker dapat berasal dari semua unsur yang membentuk suatu organ. Dalam perjalanan selanjutnya tumbuh dan menggandakan diri sehingga membentuk massa tumor. Jenis kanker yang paling umum yaitu kanker payudara, yaitu suatu kanker yang terbentuk di sel-sel payudara. Kanker prostat yang terjadi pada laki-laki, yaitu kanker pada prostat yang merupakan kelenjar kecil berukuran kenari yang menghasilkan cairan sperma. Kanker serviks yaitu tumor ganas leher rahim, yaitu bagian paling bawah pada uterus. Karsinoma sel basal yaitu jenis kanker kulit yang dimulai pada sel basal. Melanoma merupakan jenis kanker kulit yang paling fatal. Kanker colon atau kanker usus besar atau dubur berada di ujung saluran pencernaan bawah. Kanker paru-paru yaitu kanker yang dimulai di paru-paru dan paling sering terjadi pada orang yang merokok. Kanker darah yaitu kanker jaringan pembentuk darah yang menghambat kemampuan tubuh melawan infeksi. Kanker kelenjar getah bening yaitu kanker yang terjadi pada sistem limfatik. Dan jenis-jenis lainnya. Dan di sekitar kita banyak sekali bahan pangan yang dapat dikonsumsi untuk meningkatkan derajat kesehatan menjadi optimal. Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan pangan dan masih minim penelitian terkait kandungan, manfaat dan mekanisme klinisnya. Lalu, apa saja bahan pangan yang dapat dikonsumsi sebagai pencegah kanker? Berikut 7 bahan pangan yang banyak ditemukan di Indonesia yang dapat dikonsumsi sebagai pencegahan dari penyakit kanker. Pertama yaitu daun kemangi. Menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional Cancer Letters, fitokimia, komponen kimia yang berasal dari tanaman seperti curcumin, fisetin, dan timokuinone yang terkandung dalam ekstrak daun kemangi berperan dalam menghambat pertumbuhan sel kanker pada pankreas. Ada pula penelitian lain yang dilakukan oleh Cold Spring Harbor Laboratory yang mengatakan bahwa senyawa fenolat dari ekstrak daun kemangi juga terbukti bersifat sitotoksik, membunuh sel kanker. Salah satu penyebab mutasi sel yang menyebabkan kanker adalah radikal bebas. Dan, kabar baiknya, radikal bebas ini bisa ditangkal dengan antioksidan yang terkandung dalam daun kemangi. Fitokimia seperti glutathione, orientin, visenin, dan eugenol diketahui punya efek antioksidan. Namun perlu dilakukan penelitian lanjutan bagaimana mekanisme dari daun kemangi sehingga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Kedua yaitu biji jinten hitam. Jintan hitam, Nigella sativa, menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan. Hasil penelitian terbaru, tanaman herbal yang kerap disebut habatus saudah itu dapat digunakan sebagai salah satu alternatif obat kanker dengan memanfaatkan ekstrak etanol biji jintan hitam. Biji jintan hitam berkhasiat sebagai penghambat pembentukan pembuluh darah baru,
antiangiogenesis. Biji jintan hitam memiliki kandungan senyawa aktif timokuinon yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Senyawa ini diperoleh dari hasil ekstrak etanol yang terdapat pada biji jintan hitam. Ketiga yaitu teh hijau. Teh hijau merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung antioksidan yang dapat mencegah stres oksidatif. Peranan teh hijau dalam kemopreventif kanker adalah dengan mencegah reaksi reduksi oksidasi atau redoks, memicu apoptosis, detoksifikasi karsinogen, dan mencegah signaling untuk hiperproliferasi sel. Teh hijau mengandung banyak sekali zat yang mengandung antioksidan, yaitu polifenol yang kaya akan catechins, karotenoid, tocopherols, asam askorbat, dan berbagai macam mineral. Kombinasi komposisi ini akan meningkatkan aktivitas polifenol dalam teh hijau sebagai antioksidan. Keempat yaitu buah leunca berbentuk bulat kecil dan berwarna hijau. Leunca merupakan salah satu jenis sayuran yang masih termasuk ke dalam suku terung. Memiliki nama Latin Solanum nigrum. Leunca sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam lalapan khas masyarakat Sunda. Meski memiliki rasa yang pahit, leunca menyimpan banyak nutrisi yang berguna untuk menunjang kesehatan tubuh. Leunca diketahui memiliki kandungan berupa vitamin A, zat besi, vitamin C, vitamin B1, kalsium, seng, fosfor, dan lain sebagainya. Leunca memiliki kandungan senyawa yang berguna untuk mencegah kanker, seperti solasonine, solasodine, solamargine, dan solanine. Keempat senyawa ini diyakini dapat mencegah sel kanker yang tidak terkendali. Kelima yaitu buah pare-pare adalah tanaman obat kaya nutrisi yang dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis di banyak negara. Secara tradisional, pare digunakan sebagai obat tradisional dan mengandung banyak komponen bioaktif termasuk triterpenoid, triterpen glikosida, asam fenolik, flavonoid, lektin, sterol dan protein yang menunjukkan potensi aktivitas anti kanker tanpa efek samping yang signifikan. Efek pencegahan dan terapeutik dari ekstrak kasar atau komponen yang diisolasi dipelajari dalam model berbasis garis sel dan model hewan dari berbagai jenis kanker. Dan disimpulkan bahwa ekstrak kasar dan komponennya mencegah banyak jenis kanker dengan meningkatkan generasi spesies oksigen reaktif, menghambat siklus sel. Kanker, pensinyalan sel, sel induk kanker, metabolisme glukosa dan lipid, invasi, metastasis, hipoksia, dan angiogenesis, menginduksi apoptosis dan kematian sel autofagi, dan meningkatkan pertahanan kekebalan tubuh. Dengan demikian, pare dapat berfungsi sebagai agen pencegahan dan terapi kanker yang menjanjikan. Keenam yaitu daun kelor. Kandungan eugenol dalam daun kelor memang dikenal sebagai zat anti kanker. Selain itu, adanya kandungan niazimicin juga dipercaya bisa menekan pertumbuhan sel kanker. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan as National Library of Medicine, National Institutes of Health, daun kelor juga memiliki kandungan antiinflamasi yang juga terbukti menekan pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Penelitian tersebut dilakukan pada hewan. Ditemukan, daun kelor bisa melindungi tubuh hewan dari paparan racun-racun arsenik. Arsenik sendiri merupakan zat kimia yang memiliki sifat logam. Keberadaan zat ini di tubuh dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko kanker. Di dalam daun kelor, terdapat berbagai kandungan sehat antara lain magnesium, kalium, vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, dan kalsium. Selain itu, daun kelor juga mengandung vitamin B, fosfor, selenium, zinc, tembaga,
dan antioksidan yang bisa mencegah radikal bebas masuk ke tubuh. Radikal bebas juga berpotensi merangsang pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Dan terakhir yaitu madu hitam adalah jenis madu yang berasal dari nektar bunga mahoni, sehingga warnanya cenderung lebih hitam dan pekat. Selain mahoni, lebah madu juga mengonsumsi nektar dari bunga paitan, kaliandra, dan bunga singkong karet. Jenis madu yang satu ini juga mempunyai rasa yang lebih pahit dibandingkan madu biasa yang pada umumnya manis. Sumber rasa pahit tersebut berasal dari senyawa alkaloid yang biasa terdapat pada pohon mahoni. Walaupun rasanya pahit, akan tetapi rasa yang berasal dari senyawa alkaloid inilah memiliki segudang khasiat yang bisa diperoleh dari madu hitam. Madu hitam juga mengandung beberapa zat lainnya yang ternyata baik untuk tubuh, seperti saponin dan flavonoid. Demikian tadi berbagai bahan pangan yang mengandung komponen zat gizi yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya kanker. Jadi kesimpulannya adalah kanker merupakan penyakit yang dapat dicegah sejak dini dengan mengonsumsi berbagai pangan dan melaksanakan pola gizi seimbang. Namun tetap perlu dilakukan berbagai penelitian untuk memastikan efek anti kanker pada bahan pangan tersebut pada manusia dan bagaimana mekanismenya dalam tubuh. Demikian videonya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.